Oke, daon nih. Baik, kami dari kelompok 5 akan memperkenalkan diri. Mulai dari saya Jakarta Ali, dan ini teman saya. Saya Nathan Anugrah Susanto. Saya Franky Nobol Azibua. Saya Najla Mutia Nasution. Saya Belajar Munte. Di sini kami akan membahas tentang pengertian tablo semantik untuk logika predikat. Oke, lanjut di pembahasan berikutnya. Pengertian tablo semantik untuk logika predikat. Apa itu tablo semantik? Tablo semantik mempunyai definisi dan tujuan. Definisi: metode untuk mengecek kebenaran formula logika dengan struktur pohon. Tujuannya membuktikan validasi atau satisfiabilitas proposi secara sistematis. Prinsip: menggunakan aturan pemecahan untuk komposisi formula kompleks. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman-teman saya. Oke, saya Nathan Anugrah Santos ini akan melanjutkan penjelasan yang tadi dilanjutkan oleh Jagrata Ali. Sini dasar-dasar logika predikat yang relevan. Ada predikat, fungsinya untuk melambangkan sifat atau hubungan antar objek. Yang kedua ada kuantor, simbol universal dan eksistensial dalam pernyataan. Terakhir ada variabel dan konstanta, objek yang diacu dalam rumusan logika predikat. Berikut ada keuntungan dan aplikasi. Keuntungannya, sistematis memeriksa kebenaran logika secara visual. Kedua, memudahkan deteksi kontradiksi dalam argumen. Ketiga, efisien dalam pembuktian otomatis pada komputer. Selanjutnya ada aplikasi, pengembangan sistem kecerdasan buatan. Kedua, verifikasi program dan sistem formal. Dan terakhir, studi dan pengajaran logika matematika. Aturan-aturan utama dalam tablo semantik. Aturan konjungsi memecah formula A konjungsi B jadi A dan B terpisah. Aturan disjungsi memisahkan A disjungsi B menjadi dua cabang alternatif. Aturan kuantor universal instansiasi untuk setiap P dalam kurung X dengan elemen tertentu. Aturan kuantor eksistensial memperkenalkan variabel baru untuk ada X P dalam kurung X. Oke, akan dilanjut. Contoh penerapan aturan tablo semantik. Langkah 1, memasukkan formula awal ke dalam akar pohon. Langkah 2, menggunakan aturan pemecahan sesuai jenis formula. Langkah 3, mengevaluasi cabang hingga setiap kemungkinan teruji. Langkah 4, menentukan apakah ada kontradiksi atau cabang terbuka. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompleksitas dan batasan tablo semantik. Kompleksitas, jumlah cabang bisa tumbuh eksponensial pada formula besar. Batasan, tidak efisien untuk logika dengan predikat tak terbatas. Pemecahan, algoritma optimasi dan heuristik digunakan praktek nyata. Kesimpulan dan langkah selanjutnya. Kesimpulan, tablo semantik memudahkan pembuktian sistematis logika predikat. Langkah selanjutnya, mempelajari implementasi algoritma tablo otomatis. Yang kedua, menggunakan tablo dalam aplikasi AI dan sistem formal. Yang ketiga, eksplorasi logika predikat tingkat lanjut. Selanjutnya di materi penggunaan aturan-aturan tablo semantik. Yang sini ada apa itu konsep dasar. Pertama ada definisi yang berisi metode penyelesaian masalah logika menggunakan struktur pohon. Kedua ada tujuan, menguji kebenaran formula logika secara sistematis. Ketiga ada prinsip, yang membagi formula menjadi bagian lebih kecil sampai mencapai kontradiksi.
Selanjutnya ada di aturan alfa, konjungsi dan negasi. Yang pertama ada konjungsi, menguraikan A konjungsi B menjadi A dan B secara bersamaan. Kedua ada negasi ganda, yang menghilangkan negasi ganda sehingga negasi ganda A menjadi A. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan teman kami Nathan Nugraha Susanto. Berikutnya ada aturan beta, disjungsi dan implikasi. Disjungsi yaitu membagi A disjungsi menjadi dua cabang A atau B dengan simbol V. Kemudian ada implikasi, tanda panah ke arah kanan, itu mengubah A implikasi B menjadi negasi A atau B dengan dua cabang. Berikutnya ada contoh penerapan aturan alfa dan aturan beta. Yang pertama, kita mengidentifikasi formula dan pilih aturan yang sesuai. Yang kedua, gunakan aturan alfa untuk formula konjungsi dan negasi. Langkah yang ketiga, gunakan aturan beta untuk disjungsi dan implikasi. Dan keempat, selesaikan sampai menemukan kontradiksi atau validitas. Kita bisa melihat contohnya di gambar sebelah kiri saya. Baik, selanjutnya tableau tertutup dan validitas argumen. Apa itu tableau tertutup? Merupakan semua cabang berakhir dengan kontradiksi. Kemudian tableau terbuka, yaitu cabang yang tidak kontradiktif. Serta validitas ini adalah argumen valid jika seluruh tableau tertutup. Gambarnya bisa kita tengok di layar sebelah kanan, semantik tafle ilagium. Dan kelebihan serta kekurangan dari metode tableau ini, pertama, kelebihan visual dan sistematis. Yang kedua, mudah ditemukan kontradiksi. Yang ketiga, cocok untuk pembelajaran logika seperti yang kita pelajari sekarang ini. Kekurangannya, pertama, cabang bisa sangat banyak. Yang kedua, mendalam untuk formula kompleks. Dan yang terakhir, memerlukan latihan agar efektif. Baik, kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulan dari penggunaan tableau semantik ini. Tableau semantik ini membantu analisis logika secara metode sistematis. Terus manfaatnya mempermudah validasi argumen dan riset logika. Sekian kesimpulan dari penggunaan tableau semantik yang telah saya jelaskan.